pemirsa Jawa Post TV, kembali lagi bersama kami di segmen Jejak Kota. Saat ini kami telah berada di kawasan kebanggaan warga Semarang, yaitu Kota Lama Semarang. Nah, kawasan ini juga biasa disebut dengan Little Netherlands karena arsitekturnya yang dikenal mirip dengan kolonial Belanda. Yuk ikuti kami menelusuri jejak bersejarah di balik bangunan-bangunan kolonial. Di jantung kota Semarang, tersimpan sebuah kawasan yang seolah berhenti dalam lintasan waktu, Kota Lama Semarang. Kawasan ini lahir pada abad ke-17 ketika VOC Belanda menjadikan Semarang sebagai pusat perdagangan di pesisir utara Jawa. Seiring berjalannya waktu, area ini berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi. Bangunan-bangunan bergaya arsitektur Eropa pun berdiri megah, mulai dari gereja belenduk yang menjadi ikon, hingga kantor dagang dan gudang rempah yang kini menjadi saksi bisu kejayaan masa kolonial. Setelah masa kemerdekaan, Kota Lama sempat terlupakan. Namun kini pesonanya kembali hidup. Melalui upaya pelestarian, kawasan ini disulap menjadi ruang budaya dan wisata yang memadukan sejarah, seni, dan kehidupan modern. Kota Lama Semarang bukan sekedar deretan bangunan tua, ia adalah cerminan perjalanan waktu, tempat di mana masa lalu dan masa kini berpadu dalam harmoni. Nah, selain bangunan-bangunan yang menyimpan banyak sejarah, kawasan Kota Lama juga sebagai tempat nongkrong anak muda zaman sekarang dan juga sebagai tempat untuk memamerkan karya seni seperti Semarang Art Gallery. Di Semarang Art Gallery ini menyimpan dan memamerkan karya seni kontemporer yang berasal dari seniman-seniman area Semarang dan sekitarnya. Gitu teman-teman. Penasaran? Yuk simak sampai akhir ya. Di tengah kawasan bersejarah Kota Lama Semarang, di Jalan Taman Sri Gunting nomor 5 Semarang, berdiri sebuah galeri seni yang memadukan estetika kontemporer dengan jiwa kolonial, Semarang Contemporary Art Gallery. Galeri ini pertama kali berdiri pada tahun 2001 sebagai salah satu ruang bagi seniman kontemporer Asia, terutama Indonesia, untuk memperkenalkan karya-karya mereka kepada publik. Bangunannya sendiri menyimpan jejak sejarah yang panjang. Sebelum menjadi galeri, lokasi ini pernah menjadi rumah pastor, kemudian tempat ibadah umat Katolik pada tahun 1822, lalu dibangun kembali menjadi gedung gaya kolonial pada sekitar tahun 1918. Pada tahun 2007, pemilik galeri, Kris Darmawan, melakukan proses konservasi terhadap bangunan cagar budaya ini, mengikuti upaya pelestarian dan revitalisasi kawasan Kota Lama. Resmi dibuka sebagai galeri, lokasi ini pada tahun 2008. Galeri ini memanfaatkan arsitektur kolonial bergaya Spanish kolonial, yang kemudian dikombinasikan dengan interior minimalis putih yang bersih, memberikan ruang yang modern bagi seni rupa kontemporer. Sejak itu, Galeri Semarang secara rutin menggelar pameran berganti setiap 2 bulan sekali, menampilkan karya lukisan, instalasi 3 dimensi, bahkan multimedia dari seniman lokal maupun internasional. Semarang Galeri ini dibangun di tahun 2007 sampai 2008, peresmian di tahun 2008. Untuk Semarang Galeri sendiri lebih memamerkan seni-seni kontemporer ya. Banyak seniman-seniman yang tertarik untuk melakukan pameran di sini. Untuk kelebihan Semarang Galeri, kita memberikan tempat untuk seniman lebih banyak memamerkan karyanya di sini, dan sering juga kita lebih ke komunitas. Untuk unggulannya di sini ada karya satu yang terkenalnya itu namanya Patung Hijau yang terletak di belakang. Untuk senimannya seniman dari Yogyakarta.
Oh, untuk sekarang ini lebihnya dari kita mengadakan pameran dari sama namanya Crack Studio, itu dari Jogja, banyak seniman lokal sama interlokalnya, internasional. Kalau Crack sendiri yang lagi dipamerkan di sini tuh lebih ke art printing, dia lebih ke medianya kertas, jadi mereka kayak media sablon gitu, mereka nyambungnya di kertas lalu dipamerin di sini gitu. Kita bermacam-macam sih Kak dari senimannya gitu. Kalau pergantian temanya lebih tepatnya 2 bulan sekali. Terkadang 1 tahun kita bisa sampai 5-6 kali pameran dari bermacam-macam kolektif atau komunitas dari senimannya sendiri gitu. Kalau kurun waktunya itu tepatnya biasanya 1-2 bulan. 1-2 bulan mereka kita udah ada agenda. Jadi setahun itu kita sudah membuat agenda untuk bulan ini siapa, bulan depannya siapa, biasanya seperti itu gitu. Biasanya kayak gitu langsung ke hubungin kantornya, nanti biasanya kita seleksi juga, biasanya gitu. Dari awalnya dulu itu waktu pembukaan setahu saya itu 10.000. Sekarang kan lebih peminatnya lebih banyak, otomatis kita naikkan dari 10, 20 baru terakhir ke 25.000 per orang. Kalau pengunjung ramainya itu biasanya lebih ke seasonal tertentu ya, kayak misalnya lebaran atau hari-hari besar, long weekend termasuk juga. Terus juga weekend lebih tepatnya kita bisa sampai 100 pengunjung lebih gitu. Ada juga terakhir itu mereka mamerin buat kayak tugas kampusnya ya, kayak dari teknik Undip kalau nggak salah atau arsitektur Undip, mereka mamerin di sini, di mamerin maket-maket karyanya, biasanya seperti itu. Kalau pesannya perbanyak suka karya seni ya, karena menurut saya karya seni itu tempat mengapresiasikan bagaimana diri kita, biasanya seperti itu. Dan juga buat misalnya untuk anak-anak muda yang baru terjun ke dunia seni, mau gambar maupun yang lainnya, tetap semangat aja, gitu aja ya. Semarang Contemporary Art Gallery adalah sebuah titik temu antara masa lalu kolonial dan seni kontemporer masa kini. Disinilah sejarah bangunan bertemu dengan kreativitas modern, menjadikan Kota Lama bukan hanya warisan arsitektur, tapi juga panggung seni dinamis. Mari kita jelajahi karya-karyanya dan biarkan setiap goresan, setiap instalasi bercerita tentang zaman, tempat, dan jiwa kreatif yang terus berkobar. Dari Kota Lama Semarang, saya Hana Nafira Maharani dan rekan saya Titis Rahmawati. Sampai jumpa di liputan selanjutnya.